you holy, who you are, for who you worship you because of who you are. Jehovah Jireh is my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh is my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you Shalom guys, anak-anak kesayangannya Tuhan. Kembali lagi di Open Table episode kelima bersama saya, Mora. Pada kesempatan ini kita akan ngomongin tentang korban dan penebusan. Kalian penasaran? Let's check it out. Kita mendamba dunia yang penuh dengan kasih, di mana kita hidup di dalam keadilan dan penuh dengan sukacita. Tapi ada satu hal yang di dalam diri manusia yang mendorong manusia untuk terus-menerus melakukan kehancuran, dan itu dinamakan kejahatan. Nah guys, kejahatan dapat menimbulkan yang namanya kehancuran lewat dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung, contohnya akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Secara tidak langsung akan menimbulkan kerusakan hubungan antar sesama manusia. Ada rasa ketidakpercayaan satu sama yang lain. Tapi jujur aja, kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar sana sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita membiarkan diri kita hidup di dalam kejahatan. Nah, kita selalu dengar bahwa Tuhan begitu baik dan Dia akan melakukan berbagai cara untuk menghapuskan kejahatan tersebut. Tapi ini dilematik guys. Satu sisi Tuhan harus menghancurkan kejahatan, tapi di sisi lain kejahatan itu ada di dalam diri kita. Jadi apakah Tuhan harus menghancurkan kita? Nah, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang baik. Dia adalah Allah yang baik. Dia mau menghancurkan kejahatan, tapi Dia tidak akan menghancurkan kita sebagai manusia. That's a good news. Tapi gimana guys? Di awal kisah bangsa Israel, kita dikenalkan dengan yang namanya korban persembahan hewan. Ini adalah salah satu tanda bahwa Allah itu adalah Allah yang adil dan juga Allah yang penuh dengan kasih. Dalam cerita ini, korban hewan menjadi pengganti daripada kematian manusia. Nah, di Alkitab istilahnya disebut dengan penebusan atau redemption, di mana nyawa hewan menjadi pengganti atau substitusi untuk nyawa kita yang seharusnya mati karena dosa dan kejahatan kita. Nah guys, selain menimbulkan dampak secara langsung, kejahatan manusia menimbulkan dampak secara tidak langsung, yaitu dalam bahasa Alkitabiah menyebabkan yang namanya pencemaran atau kenajisan. Guys, seperti yang kita tahu, imam secara simbolis tiap-tiap hari memercikkan darah ke
ke seluruh bagian daripada bait Allah. Darah menggambarkan kehidupan, dan memercikan darah menggambarkan cara Allah untuk menghapuskan semua konsekuensi daripada kejahatan yang dilakukan manusia. Dan saat pentahiran itu terjadi, maka wilayah bait suci tersebut adalah wilayah yang sudah suci dan tahir, di mana manusia dan Allah dapat berhubungan dengan damai. Ritual tersebut memperbaiki hubungan antara umat Israel dan Allah. Selain itu guys, ritual tersebut membawa bangsa Israel selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam damai dengan hubungan dengan Tuhan. Idealnya ketika kita udah dikasih sama Tuhan, logikanya harusnya kita melakukan banyak kasih ya. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu di bangsa Israel. Bahkan Yesaya di awal kitabnya bilang bahwa persembahan yang dilakukan secara terus-menerus oleh umat Israel nggak ada gunanya, karena bangsa Israel mengizinkan terjadinya kejahatan secara terus-menerus. Mereka membiarkan orang miskin terlantar, janda-janda terlantar. Bahkan teman-teman, raja-raja Israel memutarbalikkan keadilan untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi Yesaya menubuatkan akan ada seorang raja dari keturunan Daud yang akan datang untuk menghancurkan semua kejahatan dengan cara yang mengejutkan, teman-teman. Raja tersebut akan datang untuk melayani dan juga untuk menjadi korban persembahan untuk menghapuskan semua dosa-dosa dan kejahatan umat manusia. Nubuatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus guys. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang sebagai seorang hamba untuk melayani dan menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita. Dan kita tahu Tuhan Yesus juga mengquotes kata-kata Yesaya. Dia bilang, Dia sendiri datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di Markus 10 ayat 45. Tebusan dosa dan kematian Tuhan Yesus adalah korban penebusan bagi kita untuk menutupi semua hutang-utang kita kepada Allah. Selain penebusan, kematian Tuhan Yesus juga dimaknai sebagai pentahiran. Seperti kita tahu bahwa darah Tuhan Yesus menyucikan kita dari semua kejahatan-kejahatan kita. Dan kita tahu guys bahwa sehingga kita bisa hidup dalam damai bersama Tuhan. Itulah makna kematian Tuhan Yesus. Tapi apakah maknanya cuma berakhir sampai situ? Tentunya enggak. It's just beginning. Tuhan Yesus gak hanya mati, Dia juga bangkit. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini mendeklarasikan bahwa kuasa maut dan kejahatan telah dikalahkan. Tuhan Yesuslah korban yang paling sempurna yang menjadi akhir daripada semua pengorbanan-pengorbanan hewan yang lain, satu kali untuk selama-lamanya. Karena pengorbanan Tuhan Yesus udah sangat sempurna guys, jadi kita gak perlu lagi melakukan pengorbanan terhadap hewan. Nah, kita diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk melakukan 2 ritual. Yang pertama adalah baptisan, yang kedua adalah perjamuan kudus. Seperti teman-teman tahu, saat kita dibaptis, kita dimasukkan ke dalam air, menandakan bahwa kita mati bersama Tuhan Yesus. Kemudian kita diangkat kembali, itu menandakan bahwa kita hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Baptisan menandakan bahwa kita hidup di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ritual kedua adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, di mana pada saat itu mereka memecah-mecahkan roti dan meminum anggur sebagai tanda akan kematian Tuhan Yesus. Pada zaman saat ini kita melakukan perjamuan kudus untuk kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dan mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah guys, ritual-ritual tadi, perjamuan kudus dan baptisan mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita diharapkan untuk selalu hidup di dalam kasih dan kedamaian. Nah guys, ritual-ritual itu juga mengingatkan kita akan adanya sumber kuasa yang baru, di mana kuasa tersebut mampu membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama juga membuat kita mampu mengalahkan kejahatan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kasih dan kedamaian.
Segitu dari saya teman-teman, semoga memberkati. God bless. Oke guys, kita masuk ke segmen Good News. Di segmen ini teman-teman akan dengerin berita baik dari seluruh penjuru dunia yang akan memberkati teman-teman. Ready for the good news? Nah, good news kali ini guys akan saya ambil dari kesaksian seorang pastor dari Singapura bernama Joseph Prince. Kesaksiannya seperti ini. Setelah saya lulus dari sekolah menengah, saya mengambil pekerjaan freelance untuk mengajar di sekolah dasar di mana saya ditugaskan untuk kelas anak berusia 10 tahun. Saya ingat suatu hari ketika saya belajar mempraktikkan hadirat Tuhan, saya berlutut di ruang tamu saya dan berdoa, "Tuhan, saya berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu bersama dengan saya." Ketika saya sedang berlutut, Tuhan memberitahu saya untuk berdoa secara khusus kepada seorang gadis di kelas saya yang tidak masuk pada hari itu. Sangat lazim bagi anak-anak untuk tidak masuk kelas dalam beberapa waktu karena beberapa alasan. Dan saya tidak pernah dipimpin oleh Tuhan untuk berdoa secara khusus untuk mereka. Gadis ini adalah yang pertama. Tuhan memberitahu saya dengan sangat jelas untuk berdoa agar perlindungannya menguasai gadis ini dan darah Yesus yang berharga melingkupi dia. Keesokan harinya, ada berita nih guys. Ada keramaian besar di sekolah dan saya menemukan bahwa gadis itu telah diculik oleh pembunuh berantai yang terkenal. Dan pembunuh itu adalah namanya Adrian Lim. Nah, pembunuh itu telah menculik beberapa anak untuk dipersembahkan sebagai korban kepada iblis. Dia percaya bahwa setan akan memberikan kuasa kepada dia ketika dia mempersembahkan darah anak kecil kepada iblis tersebut. Waduh. Selama beberapa hari berikutnya, gadis dari kelas saya ini ada di seluruh media nasional, masuk ke headline guys. Karena secara ajaib dia telah dibebaskan oleh penculik. Sayangnya, dia adalah satu-satunya gadis yang dibebaskan. Jadi semuanya dibunuh kecuali anak ini yang didoain sama Joseph Prince ini. Semua anak lain yang diculik telah dibunuh secara brutal. Ketika dia kembali ke kelas, saya bertanya kepadanya bagaimana dia bisa dibebaskan. Dia mengatakan kepada saya bahwa penculiknya sedang berdoa kepada dewa-dewanya ketika tiba-tiba dia berhenti di depan anak tersebut dan mengatakan kepada anak tersebut, "Para dewa tidak menginginkanmu." Dia dengan cepat dibebaskan malam itu. Tentu saja kita tahu ya bahwa para dewa tidak menginginkannya karena dia dilingkupi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya guys. Dengarkanlah apa yang saya katakan di sini. Di Amerika hari ini dan di seluruh dunia, iblis berusaha menghancurkan generasi baru karena dia takut anak-anak muda kita akan memenangkan dunia untuk Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita harus melindungi anak-anak kita dengan perlindungan Yesus oleh kuasa darah Tuhan Yesus ya terutama. Saya membagikan semua ini dengan Anda karena saya ingin Anda melihat bagaimana pentingnya kita mempraktikkan kehadiran Allah dan bagaimana kuasa darahnya diaplikasikan. Sebagai seorang guru pada waktu itu, kelas saya adalah tanggung jawab saya, sama seperti jemaat saya adalah tanggung jawab saya hari ini. Pikirkan bersama saya, bagaimana di dunia ini dengan pengetahuan dan kecerdasan yang terbatas, dapat saya ketahui bahwa salah seorang siswa saya berada dalam bahaya yang besar. Ini tidak mungkin, tetapi karena Tuhan yang mengetahui segala sesuatu ada bersama saya, Dia memampukan saya untuk membuat perbedaan dalam kehidupan siswa saya. Demikian pula apapun peran atau panggilan Anda, apakah Anda seorang guru sekolah, pemimpin bisnis, atau ibu rumah tangga, saya ingin Anda tahu bahwa Yesus bersama dengan Anda dan Dia ingin membuat Anda berhasil. Amin. Sekarang ingat, semua ini terjadi pada saya sebelum saya menjadi pendeta penuh waktu atau full timer. Jadi tolong jangan berpikir bahwa bantuan cuma-cuma dari Yesus ini hanya untuk para pendeta atau orang-orang yang terpilih, tetapi buat semua orang karena kasih karunia Tuhan ya. Kekasih-kasih Tuhan, bantuannya melimpah untuk Anda dan Tuhan Immanuel ada bersamamu. Nah guys, lewat kesaksian ini kita tahu bahwa lewat mempraktikkan kehadiran Allah, lewat berdoa di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, kita selalu mengingat bagaimana kematian Tuhan Yesus itu. Dan kita mempraktikkan bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, memampukan kita untuk berdoa buat orang lain, dan juga kita hidup di dalam kasih karunia dan proteksi daripada Tuhan. Itulah good news kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan